Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam ini di Masjid Ar-Rayyan, Sangatta, Kalimantan Timur. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita, memberi kemudahan bagi kita untuk belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang diberkahi. Kita mau belajar tentang halal haram bisnis online, sebagaimana dalam pengumuman yang sudah disampaikan oleh panitia. Baik, Anda bisa melihat yang ada di sini. Benar, belum ditayangkan ya. Ada satu buku yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengetahui buku itu. Buku ini kami tulis ketika pandemi dulu, sekitar tahun 2020 awal. Judulnya Halal Haram Bisnis Online. Isi dari buku itu, kita lihat ya, ada pengantar tentang bagaimana cara memecahkan kasus kontemporer. Lalu kita bahas tentang pengantar fikih jual beli secara klasik. Di situ ada rukun jual beli, syarat jual beli. Kemudian kita bahas tentang serah terima dalam transaksi online. Lalu beberapa kaidah dalam transaksi online berkaitan dengan gharar dan jahalah, ketidakjelasan dalam transaksi, mengenal akad salam, kemudian penjelasan tentang dropshipping, marketplace, dan beberapa kasus dalam transaksi online. Ada asuransi pengiriman, menambah kode unik dalam transfer, gratis ongkir, kelebihan ongkir, kemudian uang digital, digital currency. Lalu kita juga bahas tentang kripto, kemudian tentang halal haram cari uang di dunia maya, ada iklan, AdSense, AdMob, bisnis afiliasi, jual beli domain, just tip, giveaway, vlogger, youtuber, trading saham, dan forex, ya. Serta jual beli akun medsos dan follower. Baik, karena waktu kita terbatas, Anda silahkan pilih 3 saja dulu. Mau pilih yang mana? Atau enggak milih? Ya, pilih yang mana? AdSense. Nah, pilih AdSense 1. Ada lagi? Just tip, afiliasi, gratis ongkir. Afiliasi tadi sudah. Hah? Serah terima barang. Kripto. Udah berapa tadi itu? Melebihi kuota ini. Masya Allah. Nah, di sini saya perhatikan yang hadir multi usia ya. Ada yang mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai yang sudah senior. Jadi barangkali ada di antara bapak-bapak yang sudah senior ngelihat seperti ini bingung. Ini panganan apa tuh mas? Ono forex, ada kripto itu. Tidak masalah ya, Anda ikut saja. Insya Allah walaupun nggak paham, semoga dapat pahalanya. Baik, coba kita bahas terlebih dahulu mengenai pengantar bagaimana para ulama memecahkan kasus online. Kasus yang baru maksud saya. Dan ini saya taruh di bagian awal dari buku. Kami sebutkan cara ulama memecahkan kasus kontemporer. Jual beli online itu jual beli kontemporer atau tidak Pak? Kontemporer. Kenapa kontemporer? Baru dijumpai belakangan.
Abu Bakar nggak punya akun Facebook, Umar nggak pernah jualan lewat IG, sahabat yang lain juga tidak pernah bersentuhan dengan transaksi online. Yang menjadi pertanyaan begini, bagaimana syariat yang diturunkan oleh Allah 14 masa silam, 14 abad silam, bisa menjawab aneka kasus yang baru yang ada di masyarakat? Padahal kan waktu Quran itu turun, Facebook sudah ada belum Pak? Belum. YouTube ada nggak? Nggak ada. Nah pertanyaannya, bagaimana Al-Quran yang diturunkan 14 abad silam, syariat yang diturunkan 14 abad silam, bisa menjawab aneka kasus baru yang muncul belakangan? Kita akan menekankan satu prinsip agar kita bisa lebih bersyukur kepada Allah karena Allah berikan kepada kita syariat yang demikian sempurna. Anda mengakui nggak syariat Islam ini sempurna? Mengakui? Yakin? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Apa dalil kalau syariat ini sudah sempurna? Hadiahnya mana Ustaz? Masya Allah. Coba dibaca. Al-yawma Masya Allah, barakallahu fikum, dapat hadiah. Ya. Umur yang kedua. Barakallahu fikum. Ayat yang insya Allah banyak di antara kita sudah sering mendengarnya dan bahkan sudah menghafalnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamati. Telah aku sempurnakan agama untuk kalian. Isi dari agama itu apa Pak? Yang dinyatakan oleh Allah sebagai sesuatu yang telah Allah sempurnakan. Isinya apa? Apa isi dari agama? Ya, nasihat. Ad-dinun nasihat. Secara umum jika kita lihat, isi dari agama itu ada dua. Secara umum ya. Yang pertama berupa ajaran amaliyah. Agama yang bentuknya ajaran amaliyah. Baik amal lahir maupun amal batin. Ini mencakup kegiatan ibadah, akidah, adab, fikih muamalah, kegiatan ibadah, akidah, adab dan seterusnya. Yang bentuknya ajaran amaliyah. Yang kedua, isi agama yang kedua adalah aturan syariat. Yang ini berisi tentang penjelasan hukum. Ini berisi tentang penjelasan hukum. Di situ ada wajib, ada sunnah, ada apa lagi? Ada hukum makruh, ada hukum haram, kapan berstatus dengan hukum A, kapan berstatus hukum B dan seterusnya. Dan maka ketika Allah tegaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agamaku kepada kalian, maka maknanya adalah ajaran berkaitan dengan amaliyah ini sudah sempurna. Bagaimana cara sholat sudah sempurna belum Pak? Sudah. Bagaimana cara puasa, apakah sudah sempurna? Sudah. Bagaimana penjelasan tentang cara dzikir, apakah sudah sempurna? Sudah. Karena sudah sempurna, maka silahkan diamalkan sesuai panduan yang ada dan jangan ditambahi. Karena nambahi yang sempurna itu justru mengurangi. Sesuatu kalau sudah sempurna, ditambahi, makin sempurna atau makin berkurang? Makin berkurang. Di sini kita dikasih oleh Allah dua mata. Coba di antara jamaah punya dua mata itu sempurna enggak Pak? Ada yang mau ditambahi satu Pak? Taruh belakang gitu. Kenapa kita enggak bersedia? Karena kita tahu itu cacat. Nambahi sesuatu yang sempurna itu cacat. Demikian pula syariat yang Allah turunkan. Ini syariat yang sempurna. Karena Allah turunkan syariat ini sempurna, maka syariat ini
relevan. Relevan terhadap apa? Terhadap perkembangan. Relevan terhadap perkembangan zaman dan kondisi tempat. Relevan dalam arti gimana? Bisa diterapkan di zaman kapanpun sampai kiamat. Walaupun diturunkan oleh Allah 14 abad silam. Dan kita wajib mengakui itu. Syariatku yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, syariat agama Islam bisa relevan berlaku sampai akhir zaman. Prinsip seperti ini perlu kita tekankan karena ada sebagian orang yang meragukan. Apa mungkin Pak, syariat itu relevan sampai akhir zaman? Kan pada waktu Quran diturunkan belum ada yang namanya Facebook, belum ada yang namanya Instagram. Betul, memang semua itu belum ada. Tapi semua kasus itu hukumnya bisa dijawab oleh syariat kita. Hanya saja tidak semua orang tahu. Ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Baik, maka kita wajib untuk mengimani bahwa syariat kita adalah syariat yang sempurna. Yang karena sempurna, maka relevan terhadap perkembangan zaman. Kemudian muncul pertanyaan seperti ini. Dalil itu kan terbatas. Dalil itu terbatas. Anda sepakat nggak kalau dalil itu terbatas? Sepakat nggak Pak? Hah? Dalil itu terbatas, sepakat nggak? Ya? Nggak sepakat? Sepakat? Gimana? Jumlah dalil itu terbatas, sepakat? Sepakat? Oh, kayaknya ragu. Hah? Dalil sepakat, dalil itu terbatas. Setuju ya? Baik. Apa yang membatasi dalil? Wafatnya Nabi SAW. Sejak beliau wafat, sudah tidak ada lagi dalil yang baru. Tidak ada Quran yang baru, tidak ada hadis yang baru. Kalau sampai ada orang menyampaikan hadis yang baru, kita bisa pastikan dia berdusta atas nama Rasulullah SAW. Apalagi kalau sampai ada Quran baru, nah dia berdusta atas nama Allah. Maka dalil itu terbatas. Batasnya apa? Batasnya adalah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka sudah tidak ada lagi wahyu yang turun. Selanjutnya yang kedua, kasus tidak terbatas. Anda sepakat ini? Kasus tidak terbatas. Sepakat ya? Baik. Sehingga sekarang ada kasus, besok akan ada kasus baru lagi, besok akan ada kasus baru lagi, dan terus seperti itu. Sampai kapan Pak? Sampai zaman ini berakhir. Maka yang dulu mungkin kita belum kenal, sekarang muncul. Dulu kita nggak ngerti, sekarang baru ada. Mungkin di antara teman-teman ya, yang tahun 90-an sudah mulai bisnis. Kebayang nggak Pak? Kalau nanti akan ada uang digital. Mungkin dulu sekitar tahun 90-an kita nggak kebayang. Sehingga ngertinya kita, uang itu ya benda yang dicetak dalam bentuk kertas atau koin. Kok sekarang belakangan ada banyak uang digital, bahkan itu lebih dominan dipakai transaksi daripada yang tunai. Ini menunjukkan bahwasanya kasus selalu bermunculan dan besok akan ada sesuatu yang baru terus demikian. Maka yang jadi pertanyaan, bagaimana dalil yang terbatas itu bisa menjawab kasus yang tidak terbatas? Bagaimana dalil yang terbatas itu bisa menjawab kasus yang tidak terbatas? Baik, disinilah para ulama menjelaskan bahwa betul dalil itu terbatas dan kasus tidak terbatas, tapi ya, jenis kasus terbatas. Jenis kasus itu terbatas. Jenis kasus yang dimaksud apa Pak? Kejadian yang sudah ada di zaman Nabi SAW,
sehingga sudah ada jawaban di masa beliau. Itulah jenis kasus. Jenis kasus inilah yang nanti akan jadi rujukan untuk semua kasus yang ada di masyarakat. Maka subhanallah, betapa sempurnanya Allah. Allah menurunkan dalil, dan di saat yang sama Allah menciptakan kejadian yang diberi penjelasan dengan dalil, dan kejadian ini nanti akan menjadi rujukan untuk semua kejadian-kejadian yang semisal sampai akhir zaman. Makanya ada istilah sejarah itu berulang, yang beda hanya pelaku dan waktu. Tapi secara esensinya sama. Sehingga misalnya dulu ada kejadian kayak gini, sekarang juga ada kejadian kayak gini. Dulu ada transaksi seperti ini, sekarang juga kurang lebih sama ada transaksi kayak gitu. Lalu kita bisa dekatkan kasus yang baru ini kepada jenis kasus yang ada dalilnya. Metode semacam ini, di mana jenis kasus didekatkan pada kasus. Didekatkan pada kasus. Jadi ada jenis kasus, ada kasus. Metode semacam ini disebut dengan metode kias atau analogi. Analogi itu apa, Pak? Menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Prinsip kan kayak gitu ya. Menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Ketika yang sama disamakan, yang beda dibedakan, berarti ini sejalan dengan prinsip keadilan. Syariat mengajarkan kita kalau yang sama disamakan, yang beda dibedakan. Membedakan yang sama, menyamakan yang beda, dolim. Contoh ya, laki dan perempuan itu sama atau beda, Pak? Sama atau beda? Beda. Berarti kalau ada orang yang menyamakan, laki dan perempuan itu sama, itu adil atau dolim? Dolim. Kok bisa, Pak? Nyatanya laki dan perempuan itu beda. Allah berfirman, "Walaisa dzakaru kal untha." Dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Jadi kalau disamakan, ini kedzaliman. Misalnya ya, dalam pembagian waris, anak laki sama anak perempuan jatahnya berapa? 1:2. Yang laki-laki dapat berapa? 2, anak perempuan dapat 1. Ada anak yang protes. Loh, kita kan semuanya anaknya bapak. Mau laki mau perempuan kan semuanya anak. Kenapa kok dibeda-bedakan? Karena jenis kelaminmu beda. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah wasiatkan tentang anak kalian, untuk anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali daripada anak perempuan. Ketika syariat membedakan, maka menyamakan adalah kezaliman. Hal yang sama, membedakan yang sama juga zalim. Ini sama tapi dibedakan, itu juga zalim. Sebagai contoh ya, ada seorang lelaki punya 3 istri, 1, 2, 3. Semuanya punya anak laki-laki. Istri 1 sampai istri 3 semuanya punya anak laki-laki. Sudah? Lalu bapak ini meninggal. Nah, biasanya yang dapat warisan paling banyak siapa? Yang dapat warisan paling banyak siapa? Istri pertama. Dikuasai sendiri. Anaknya juga menguasai sendiri. Lah terus anak dari istri yang lain nggak diakui. Maksudnya nggak diakui itu apa? Itu bukan anak bapak. Terus anaknya siapa? Keluar dari batu. Ya enggak mungkin. Namanya manusia pasti dia punya bapak. Tapi itu bukan anak bapak. Wahid, tenang dulu ya. Bahaya kamu ngomong kayak gitu. Anak yang sampai ngomong ini bukan anak bapak, berarti kamu nuduh bapakmu berzina. Kamu sadar nggak kalau nuduh bapakmu berzina? Oh enggak, bapak tidak berzina. Nah, jadi kalau bapak tidak berzina, terus anak ini anaknya siapa? Wanita ini juga istrinya bapakmu. Mau tidak mau harus diakui. Dan kadang ada banyak sekali anak yang durhaka seperti itu ya.
bapaknya nikah lagi kemudian punya anak, terus anak dari istri yang lain tidak diakui, bahkan muncul tuduhan ini anak zina, pernikahannya bapak tidak sah. Berarti selama ini dia nuduh bapaknya pezina. Dia ngambil warisan bapaknya, tapi di saat yang sama menyakiti bapaknya. Dan ini anak durhaka tapi serakah. Makanya dia mau ngambil warisannya, tapi dia tidak menghormati orang tuanya. Terus gimana? Semuanya anak, maka semuanya punya hak sebagai anak. Membeda-bedakan antara anak dari istri 1, istri 2, istri 3, dolim. Karena semuanya anak. Membedakan yang sama adalah kedzaliman. Paham ya? Baik. Maka di situ ada bentuk kias menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Ada kasus yang baru disamakan dengan kasus, ada kasus baru disamakan dengan kasus dulu. Lalu dari situ hukumnya disamakan. Insya Allah paham? Metode ini namanya apa tadi? Kias atau analogi. Nah selanjutnya, bagaimana cara ulama dalam memahami kasus yang baru tadi? Ada 4 tahapan. Adik-adik tolong tenang ya. Adik-adik tolong tenang. Kalau bermain di luar masjid. Ada 4 tahapan yang dilakukan oleh para ulama dalam memahami kasus baru, kasus kontemporer. Tahapan yang pertama adalah tahapan tasawur. Tasawur itu apa, Pak? Memahami kasus sesuai dengan kondisi real yang ada. Nah, untuk tahapan ini butuh data. Kalau kemudian ada bagian yang dia nggak ngerti, ada bagian yang disembunyikan, itu bisa menyebabkan fatwanya salah. Makanya tolong kalau Anda bertanya kepada Ustadz, sampaikan dengan terbuka, terus terang, jangan ada yang disembunyikan. Pak Ustadz, saya itu dapat proyek, boleh nggak bagi hasil? Dapat proyek, bagi hasil. Boleh nggak Pak? Hah? Boleh? Kalau pertanyaannya sampai di sini, nggak ada yang perlu dicurigai. Ya sah-sah saja bagi hasil ketika Anda dapat proyek, ya silakan. Tapi kalau kemudian yang ditanya itu jeli, balik tanya, yang dimaksud bagi hasil itu gimana? Kamu bagi hasil sama siapa? Ya ini kan proyek, ya proyek, iya proyek, sama pemerintah. Terus itu ada orang dalam yang minta bagi hasil, boleh atau tidak? Oh gitu. Kalau seperti ini pertanyaannya, coba kamu tanyakan ke KPK. Kalau boleh lanjutkan. Kalau jadi dia menyembunyikan sebagian. Tujuannya apa? Biar nanti difatwakan boleh. Maka bahaya kalau sampai ada orang bertanya tapi dia tidak terbuka, dia tidak jujur, tidak mau menjelaskan seperti apa kasus realnya, ada bagian yang disembunyikan, itu menyebabkan terkadang fatwanya berubah. Gagal paham, gagal menjawab. Sampai ada ungkapan at-tasawwur al-hukmu far'un an tasawwuri, bahwa hukum itu turunan dari bagaimana cara orang memahami. Hukum itu turunan dari bagaimana cara orang memahami. Sebagai contoh, Pak, ada seorang ustadz yang tinggal di Sangatta, jauh dari peradaban. Atau dekat dengan peradaban. Pokoknya jauh dari informasi. Misalnya ya, Sangatta pedalaman Sangatta namanya apa? Ya. Misalnya tinggal di daerah Wahau. Tinggal di daerah Wahau misalnya. Ya. Tiap hari sang ustadz hanya buka buku, buka kamus. Pokoknya beliau tidak mengakses internet, gak ngerti tentang dunia luar. Ditanyalah sama seorang jamaah, Ustadz, saya buka bisnis di kota, kami jualan hotdog, itu boleh atau tidak?
Apa jualannya? Hotdog. Enggak, kamu hot panas. Dog kiri panas, haram. Kenapa beliau bisa memfatwakan demikian? Karena salah paham. Ketika dalam posisi salah paham menyebabkan hukumnya itu geser. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu ketika bertanya sampaikan terus terang. Pernah ada orang yang tanya ke saya ya, lewat email, ibu-ibu itu. Dia tanya menceritakan tentang kondisi keluarganya. Di mana posisi dia itu sangat didolimi oleh suaminya pada pertanyaan itu. Sehingga saya simpulkan, wah ini dolim banget suaminya. Lalu dia tanya, boleh nggak Pak Ustadz saya gugat cerai? Ya saya sampaikan, kalau emang kondisinya seperti yang Anda ceritakan, Anda boleh gugat cerai. Akhirnya jawaban saya ini dipakai untuk nyerang suaminya. Kamu salah, Ustadz mengizinkan saya untuk gugat cerai dan seterusnya. Suaminya emosi. Dapat jawaban dari siapa? Dari si A, ANB. Akhirnya suaminya komplain ke Ustadz yang lain. Ustadz itu nelpon saya marah-marah. Kamu ngasih jawaban apa? Nah saya tidak tahu kondisi realnya, wong dia juga bertanya seperti itu. Dan saya bukan hakim. Beda kalau hakim kan tidak boleh mendengar satu pihak. Harus dua pihak didengerin. Tapi kalau fatwa, satu arah boleh. Sebab yang namanya fatwa itu tidak mengikat. Beda dengan keputusan hakim yang mengikat. Nah terus gimana? Itu istrinya bohong. Yang benar kayak gini. Demikianlah orang kalau bohong. Dia bisa saja menutupi realita dalam rangka untuk mendapatkan jawaban seperti yang diinginkan. Baik. Karena itu Bapak Ibu, ada beberapa lembaga fikih internasional. Anda pernah tahu nggak contoh lembaga fikih internasional? Seperti Majma' Fikih Islami. Baik yang berada di bawah OKI maupun yang berada di bawah Rabithah Alam Islamiyah. Majma' Fikih Islami sebagai lembaga internasional fikih, mereka kalau mau menerbitkan sebuah fatwa itu sampai ngundang non ulama. Ngapain Pak non ulama ini diundang? Misalnya ahli ekonomi atau seorang dokter atau ahli di bidang tertentu. Tujuannya nanti mereka akan memberikan data berkaitan dengan kasus yang ditanyakan. Ketika kemudian yang ditanyakan itu kurang lengkap datanya, maka akan bisa menyebabkan jawabannya berubah. Sampai seperti ini Pak. Oleh karena itu sekali lagi, tasawur itu ujung tombak yang paling utama. Memahami kasus sesuai kondisi real. Namanya apa? Tasawur. Baik. Setelah tasawur, tahapan berikutnya adalah tahapan takyif fikih. Tahapan berikutnya adalah tahapan takyif fikih. Setelah paham kasus, tahapan berikutnya adalah menggunakan pendekatan fikih. Takyif fikih itu kurang lebih adalah menggunakan pendekatan fikih untuk menjawab hukum berkaitan dengan kasus tersebut dalam memahami kasus. Saya ulang ya. Menggunakan pendekatan fikih dalam memahami kasus agar nanti bisa dijawab hukumnya. Misal, nanti tolong Bapak kasih jawaban ya. Ini boleh atau tidak? Udah? Si A datang ke si B. B, saya pinjam motor boleh nggak? Mau dipakai apa? Saya ada keperluan, tak pakai sehari boleh nggak? Ya sudah nggak apa-apa, bawa saja motor itu. Tapi itu tangkinya kosong, tangki bensinnya kosong. Silahkan kamu pakai seharian, tapi syaratnya nanti kalau kamu mengembalikan motor itu, tolong diisi bensin penuh baru kembalikan. Ya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Pinjem.
pinjem motor, syaratnya nanti kalau mengembalikan wajib isi bensin sepenuh tangki. Boleh atau tidak? Baik, sebentar dulu. Yang jawab boleh angkat tangan. Yang jawab tidak boleh. Jumhur tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Tadi yang nggak boleh. Boleh atau tidak? Nggak jawab. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Oh nggak jawab. Bapak jawab nggak boleh tadi ya. Kenapa nggak boleh? Mungkin ada unsur riba, tapi masih mungkin ya. Kenapa nggak boleh? Boleh. Kenapa boleh? Karena pinjam tidak pindah kepemilikan. Mutlak nggak boleh. Kenapa? Riba. Kok bisa riba? Ada di mana ribanya? Bensin tadi riba. Hah? Ada kelebihan. Sehingga bensin ini riba. Makanya nggak boleh diminum ya. Baik. Jadi kenapa Anda menjawab di sini ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Yang lebih dekat yang mana Pak? Coba Anda lihat ya. Kasusnya seperti yang tadi saya ceritakan. Insya Allah Anda paham kan? Nah kita butuh ini nih, takyif fikih. Kalau kasus seperti tadi itu Pak, didekati dengan takyif fikih. Takyif fikih kan pendekatan fikih dalam memahami kasus. Itu yang lebih tepat apa Pak? Coba lihat ini. Pinjam. Motor ini pindah hak milik atau tidak? Tidak. Makanya akadnya apa? Dia nyebut pinjam. Akadnya dia nyebut pinjam. Sudah? Sehingga yang terjadi di situ adalah adanya hak guna pakai. Begini Pak. Pinjam berarti ada hak guna pakai. Tidak pindah hak milik tapi pindah hak guna pakai. Sampai di sini cukup jelas? Baik. Tapi ketika hak guna pakai ini diminta bensin, berarti status bensin ini sebagai apa? Bayaran. Sebagai bayaran. Dia minta tolong nanti diisi bensin penuh. Berarti kan dia minta bayaran. Sudah? Apa yang terjadi ketika ada hak guna pakai tapi minta bayaran? Ya, sewa. Ya. Jadinya di sini hak guna pakai, hak guna diimbangi dengan bayar. Berarti akadnya adalah akad sewa. Ngomongnya pinjem, tapi secara pendekatan fikih hakikatnya sewa. Kalau akadnya sewa dibayar bensin, boleh enggak? Boleh? Kenapa boleh? Hah? Karena yang namanya alat bayar itu tidak harus uang, boleh apapun. Yang penting ada nilai manfaat. Sehingga hakikatnya akadnya sewa. Berarti kasus tadi boleh atau tidak? Kenapa boleh? Gak ada riba, gak ada gharar. Akadnya jelas, pinjam motor selama 1 hari, kemudian dibayar pakai bensin sepenuh tangki. Dan itu hakikatnya akadnya sewa. Sudah? Nah, ada kalimat yang diucapkan dan ada hakikat yang terjadi. Dia tadi ngomongnya pinjem. Ini ngomong. Saya tulis saja ngomongnya ya. Dia ngomongnya pinjem. Tapi hakikatnya sewa. Ini hakikat. Dan yang menjadi acuan adalah hakikat, bukan apa yang dia sampaikan. Anda misalnya datang ke penjual gorengan. Pak, saya minta dibungkusin 10. Bapak rekam ya kalimatnya. Direkam ya. Pakai video, Pak saya minta dibungkusin 10. Sama menjual gorengan dibungkusin 10. Setelah dikasihkan, lari. Dikejar enggak? Hah? Kenapa dikejar? Belum bayar. Nah tadi itu Anda minta atau beli? Anda minta atau beli? Minta, berarti wajib bayar enggak? Terus kenapa dia ngejar?
Hah? Karena dia menjual. Dan walaupun kalimatnya minta, tapi dipahami, itulah taqiyya fikih. Paham ya? Sehingga taqiyya fikih ini akan menjelaskan seperti apa hakikat dari sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, karena taqiyya fikih ini sifatnya adalah pendekatan fikih, maka namanya pendekatan, Pak, memungkinkan terjadi perbedaan antara satu dengan yang lain. Sehingga yang satu bilang A, yang dua bilang B, yang tiga bilang C, masing-masing punya pendekatan yang berbeda. Dari situlah terkadang muncul perbedaan hukum disebabkan karena perbedaan sudut pandang. Maka ada khilaf yang terjadi di kalangan para ulama disebabkan karena perbedaan sudut pandang agama, sudut pandang bahasa. Saya ulang ya. Ada khilaf, perbedaan pendapat terjadi di kalangan para ulama karena perbedaan sudut pandang bahasa. Coba kita lihat di sini, Pak. Ada sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dhabihatul janin, dhabihah ummihi." Dhabihatul janin, dhabihah ummihi. Gini. Baik. Sembelian untuk janin itu sembelian ibunya. Dhabihatul janin, dhabihah ummihi. Nah, kata dhabiha ummihi ini ada dua cara baca. Kata dhabiha ummihi ada dua cara baca. Dan itu mempengaruhi halal haram berkaitan dengan status janin. Orang menyembelih sapi ternyata ada janin di dalamnya. Pertanyaannya, janin itu perlu disembelih atau tidak? Perlu disembelih enggak? Ya? Enggak perlu. Kenapa enggak perlu? Perlu disembelih atau tidak? Perlu. Enggak perlu. Ada yang bilang perlu, ada yang bilang enggak perlu. Ada dua pendapat. Dan ulama ada dua pendapat. Kalau dibacanya kayak gini, dhabihatul janin, dhabiha ummihi. Dhabihatul janin, dhabihatu ummihi. Sembelian janin itu sembelian ibunya. Di sini pakai harokat apa? Pakai harokat apa? Dhamma. Di sini pakai harokat dhamma. Kalau dibaca harokatnya dhamma, maka tidak perlu disembelih. Karena kalau dibaca harokat dhamma, berarti dia statusnya sebagai khobar. Dhabihatul janin, khobarnya dhabihatu ummihi. Sembelian janin itu sembelian ibunya. Berarti kalau ibunya sudah disembelih, janin nggak usah disembelih. Udah? Ada cara baca yang kedua. Dhabihatul janin, dhabiha ta ummihi. Sembelian janin, nah, di sini pakai harokat apa? Fathah. Sembelian untuk janin seperti sembelian ibunya. Dikasih harokat fathah, mansubun bihadfi harfil jar. Dia berstatus mansub karena seharusnya ada huruf kaf di sini. Tapi huruf kaf ini dibuang sehingga cara bacanya jadi mansub. Dhabihatul janin ka dhabihati ummihi, dibaca dhabihata ummihi. Nah, kalau dibaca seperti ini wajib disembelih. Bedanya di mana, Pak? Bedanya di mana? Harokat. Beda harokat, halal haram. Beda harokat itu berpengaruh pada masalah halal haram. Udahlah, Pak, daripada repot nggak usah nyembelih janin. Enggak, ini kita bicara masalah hukum. Masalah Anda doyan nggak doyan itu urusan pribadi ya.
Saya nggak selera mau makan janin, rasanya nggak tega. Ya sudahlah, jangan nyembelih sapi betina yang sudah hamil. Biarkan saja sampai dia melahirkan. Bisa jadi Anda nggak tahu kalau dia hamil. Sehingga saat disembelih ternyata ketahuan ada janin. Nah, kalau kasus kayak gitu gimana? Kembalikan hidup? Mungkin. Janinnya dirawat? Nggak bisa. Maka pilihan satu-satunya Anda makan atau dibuang. Dibuang saja Pak. Kalau dibuang berarti Anda membuang yang halal. Ada treatment yang bisa dilakukan. Jika Anda mengikuti pendapat dibaca dhamma, maka boleh langsung dicacah-cacah. Tapi kalau Anda mengikuti pendapat dibaca fathah, dia harus disembelih dulu baru dicacah-cacah. Wallahu a'lam. Baik, dalilnya sama atau beda? Sama atau beda? Sama, tapi hasilnya beda. Sudah? Ini saya kasih PR, nanti dijawab setelah sholat isya ya. Boleh? Nah, ada sebuah hadis. Orang yang menarik kembali hibahnya. Menarik kembali hibahnya. Itu seperti anjing yang makan muntahannya. Permisalan yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'kulu qai'an. Orang yang menarik kembali hibahnya itu seperti anjing yang muntah kemudian dia makan muntahannya. Ya. Pertanyaannya, apa hukum menarik kembali hibah? Boleh atau tidak berdasarkan hadis ini? Silakan dipikir sambil zikir. Insyaallah kita lanjut setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita selesaikan satu tugas tadi ya. Hukum menarik kembali hibah halal atau haram? Ya. Ada dua pendapat. Satu, boleh. Ya? Boleh jika belum ada serah terima. Itu belum hibah jadinya, belum ada serah terima. Apa hukum menarik kembali hibah yang sudah diserahkan? Boleh atau tidak? Haram. Kenapa haram? Lihat di dalil tadi, jangan terlalu jauh silaturahmi. Kita nggak nyinggung itu. Tadi kan hadisnya seperti anjing yang makan muntahan. Jadi fokus di situ. Apa hukum menarik kembali hibah? Haram, kenapa? Hah? Termasuk perbuatan tercela. Kenapa tercela? Kalau Anda menjawab haram karena disamakan dengan anjing, itu malah nyambung. Ya. Itu cara memahami ya. Baik, ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan boleh dengan alasan anjing makan muntahan itu boleh nggak? Ada anjing makan muntahan itu boleh nggak? Boleh. Maka kalau menarik kembali hibah seperti anjing makan muntahan ya silahkan. Boleh-boleh saja. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua haram. Kok bisa haram Pak? Karena disamakan dengan anjing yang makan muntahan. Berarti ini analogi yang baik atau buruk? Buruk, menunjukkan kalau itu perbuatan yang tercela. Begitu ya. Jadi dalilnya sama tapi cara memahaminya berlawanan. Yang satu ke arah kanan, yang satu ke arah kiri. Demikianlah yang disebut dengan takyif fikih. Maka dengan takyif terkadang terjadi perbedaan. Nah, dari situlah kemudian kita butuh tarjih. Kita butuh tarjih. Menentukan pendapat mana yang paling mendekati kebenaran. Setelah tarjih, menentukan pendapat yang apa tadi? Yang lebih dekat dengan kebenaran. Setelah dilakukan tarjih, baru kemudian yang keempat, tahqiq. Tahqiq hukum. Tahqiq hukum berarti penjelasan mengenai hukum. Ini boleh dengan syarat, tidak boleh, kenapa enggak boleh, dan seterusnya. Itu namanya tahqiq al-ahkam atau tahqiq hukum. Baik, demikianlah proses yang harus dikerjakan oleh seseorang ketika dia mau menjelaskan hukum yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya kontemporer. Jadi panjang nggak Pak? Panjang ya? Panjang. Ini kalau mau diseriusi bisa butuh waktu 3 hari. Satu kasus ya. Bagaimana dengan banyak kasus? Oleh karena itu kalau Anda bertanya kepada Ustadz, tolong berikan waktu kepada Ustadz untuk berpikir. Jangan mendesak. Tolong jawab segera Ustadz, tak tunggu. Cepetan Ustadz, cepetan. Nah, mau ngapain? Masa tanya kayak gitu? Jadinya tidak memberi ruang bagi yang bersangkutan untuk mengkaji lebih dalam, memahami dulu kasusnya, karena orangnya buru-buru. Sudah? Nah ini baru pengantar ya. Sekarang kita mau bahas beberapa kasus dalam transaksi online. Yang tadi kita sebutkan, ada takobut, ada apa lagi tadi? Ada dropshipping, ada marketplace dan seterusnya. Ini kasus. Ini kasus. Setelah Bapak Ibu paham tentang latar belakang gimana sih cara memecahkan kasus, nah kita ketemu kasus nih. Bagaimana penjelasannya? Kalau sudah paham tadi, insya Allah
saat dapat jawaban lebih mudah untuk diterima. Oh, kayak gitu prosesnya. Sekarang saya angkat yang pertama, tadi ada pertanyaan tentang uang digital. Digital currency. Ketika kita berbicara tentang uang digital atau digital currency, di sini kita perlu memahami dulu tentang apa definisi uang. Uang itu apa sih, Pak? Alat tukar yang berlaku di masyarakat secara sah dan legal. Ya? Itu definisi secara umum. Di situ ada 3 syarat untuk disebut uang. Yang pertama, bisa dijadikan sebagai alat tukar yang sah dan diterima oleh masyarakat. Kalau dia belum menjadi alat tukar yang sah, maka belum bisa jadi uang. Permen, itu uang atau bukan? Uang, atau bukan? Bukan. Kenapa? Bukan alat tukar yang sah dan diterima oleh masyarakat. Pulsa, itu uang atau bukan? Tak bayar pakai pulsa ya? Itu uang atau bukan? Bukan, karena nggak semua masyarakat mau menerima. Yang kedua, bisa dijadikan sebagai standar harga. Bisa dijadikan sebagai standar harga. Berapa ini? Sekian ribu. Berapa ini? Sekian puluh ribu dan seterusnya. Maka ada angka yang bisa Anda jadikan sebagai penentu harga. Dari situlah kita bisa ngukur. Ada benda A, ada benda B. Ini berapa? 100 ribu. Mahalnya. Jadi orang bisa ngukur mahal dan murah. Karena dia tahu nilai. Kalau orang nggak tahu nilai, misalnya Anda berada di luar negeri ya. Di Saudi misalnya. Ini berapa? 30 real. Murah sekali ya, cuma 30 ya. Dalam pikiran dia 30 real. Angkanya cuma 30 kan kecil ya. Dia nggak mikir faktor kali. Begitu dikonversi ke rupiah, jadi sekian. Rasido. Nggak jadi. Karena mahal. Nah, demikianlah fungsi uang. Jadi standar harga. Yang ketiga, uang itu bisa dijadikan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Sehingga standar kekayaan orang dihitung dari uangnya. Ada orang kaya tanah tapi nggak punya uang. Kaya atau miskin? Dia punya tanah buahnya, Pak. Di hutan. Sangatta. Yang beli juga siapa? Tapi dia nggak punya uang. Hah? Oh, tambang ya. Masya Allah. Kalau itu beda lagi. Baik. Karena itu biasanya cara ngukur nilai kekayaan seseorang diukur dari apa? Tabungannya. Orang ini pendapatannya sekian miliar, sekian triliun. Bahkan terkadang ngukur sesuatu itu pakai uang. Ini nilai kerugiannya karena ada pembukaan tambang, nilai kerugiannya sekian. Tapi nilai keuntungannya sekian. Ada kayak gitu ya? Pertimbangan apa itu namanya? Neraca untung ruginya ketika orang mau buka tambang. Padahal duitnya nggak ada. Tapi dikonversi ke uang. Karena uang itu jadi standar untuk menyimpan kekayaan. Baik. Nah, sekarang kita lihat posisi uang digital. Uang digital secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, ada uang digital yang punya underlying. Gimana tulisannya? Yang punya underlying atau backup. Dia punya backup fiat money. Kayak apa Pak uang yang punya backup fiat money? Itulah uang digital yang dia punya nilai jika orang top up. Ada nilai jika top up. Seperti e-money, kemudian ada banyak sekali dompet virtual ya. Misalnya GoPay, OVO, Dana, terus apa lagi? Link aja, terus apa lagi? Hah? Flip masuk ya sekarang, apalagi? Dan banyak sekali.
Nah, itu aneka produk bank juga banyak, e-money produknya bank. Nah, itu uang digital yang dia baru ada nilai kalau orang top up. Karena dia di backup oleh fiat money. Ketika Anda sama sekali tidak pernah top up, maka Anda tidak akan bisa memanfaatkan e-wallet itu. Dompet Anda tidak akan berfungsi. Paham? Yang kedua, uang digital yang dia tidak punya backup fiat money. Seperti kripto, misalnya ya. Kripto, semua jenis kripto itu tidak ada fiat money-nya. Tidak dijamin oleh negara manapun, tidak ada federasi yang menjamin, tapi dia punya nilai. Dia punya nilai. Sehingga ada orang yang bermain kripto, dia sama sekali tidak mengeluarkan duit. Mining misalnya, melalui proses nambang. Dari nambang dapat 1 Bitcoin. Sudah? Yang kayak gini, yang benar yang mana Pak? Nah, kalau penggunaan yang pertama, insya Allah tidak masalah. Sehingga Anda bertransaksi dengan menggunakan uang digital jenis yang pertama, top up rupiah dulu baru nanti bisa pakai, silahkan. Namun kami sarankan jangan memanfaatkan, ya, jangan memanfaatkan hadiah apapun, baik berupa minta tolong yang dekat anak-anak, tolong diamankan. Insya Allah anak-anak kalau sudah membentuk komplotan itu, masya Allah. Baik, lanjut ya. Jadi kalau uang digital jenis yang pertama yang top up, Anda jangan memanfaatkan diskon yang ada di situ. Karena sebagian menilai itu sebagai riba. Sebab harus top up dulu, baru kemudian kita dapat diskon. Nah, yang kedua nih, kripto itu uang atau bukan? Kripto itu uang atau bukan? Uang atau bukan? Jika kita lihat syarat uang tadi ya, alat tukar, standar harga, alat untuk menyimpan kekayaan, kira-kira kripto itu gagal di syarat yang keberapa? 2. Kenapa? Nilai volatilitas ya, fluktuatifnya sangat tidak karuan. Sehingga kalau kita lihat Pak, misalnya aneka kripto yang ada di sekitar kita Pak. Misalnya sekarang kripto yang paling terkenal itu kan Bitcoin ya. 1 BTC to IDR. Masya Allah. Kayak gini Pak, dijadikan mata uang itu gimana? Ini one day. Nah, ini one day ya. 1 hari. Dalam 1 hari selisih menit itu nggak karuan. Kayak gini. Jam berapa ini? Jam 8 ya. 1,6. Padahal tadi ini udah turun drastis. Padahal tadi 1,69 turun jadi 1,68. 1 miliar. Sekian bulan yang lalu 800-an juta. Sekarang sudah 1 miliar. Dan ini ada yang turun di sini 1,686 terus seperti itu. Sangat tidak punya ketetapan. Jadi nilai volatilitas yang tinggi ini yang menyebabkan mata uang ini atau kripto ini tidak bisa jadi mata uang. Sekarang harganya berapa? 1 Bitcoin. Sekian menit lagi, oh sekarang naik Mak, jadi 1,5 Bitcoin. Nah, lucu nanti jadinya. Baik. Invest di sini boleh nggak Pak? Jangan. Gorornya besar. Dan banyak uang orang Indonesia yang hilang gara-gara kripto. Hanya permainan naik turun yang nggak jelas seperti ini, sehingga ada orang yang invest sekian miliar tinggal 800 juta. Invest lagi naik jadi 900 juta. Naik turun duitnya hilang. Nggak jelas. Ini invest yang sangat tidak disarankan. Kalau bisa tinggalkan. Lupakan kripto, ini hanya permainan orang-orang yang nggak jelas. Baik. Jam 8.18. Jadi enaknya gimana?
Tinggal 12 menit. Mau tanya jawab atau saya selesaikan? Nggak ada tanya jawab berarti ya? Hah? Berarti ini nggak ada tanya jawab ya. Setelah ini kita bubar ya. Besok pagi boleh? Insya Allah di Islamic Center kita masih punya satu sesi dan waktunya lebih longgar dari mulai jam 8 sampai setengah 11. Jadi insya Allah nanti bisa kita gunakan lebih banyak untuk tanya jawab. Baik. Jadi untuk bisa disebut sebagai uang, kripto ini terlalu jauh, tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, jadi kami sarankan agar untuk kripto tidak dijadikan sebagai alat investasi. Kita belajar tentang just tip. Just tip. Sekarang sedang tren ya, yang namanya jasa titip nih. Bahkan saya punya jamaah, dia hampir tiap pekan atau mungkin sering sekali ya, bisa sebulan atau 2 kali atau tiap pekan ke luar negeri Pak, Eropa, Jepang dan seterusnya, hanya untuk melayani just tip. Jadi pekerjaan dia cuma just tip. Tapi dia bisa jalan-jalan kemana-mana, suami istri pulang dapat keuntungan. Dan lumayan keuntungannya, puluhan juta. Bahkan termasuk di antara orang yang cukup berkemampuan dari hasil just tip. Saking berkembangan just tip sampai ada jasa titip pertanyaan. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan titipan dari teman saya. Itu just tip itu. Baik. Sekarang kita lihat just tip. Just tip itu ada 2 kemungkinan atau ada beberapa kemungkinan. Saya sebut penjual sebagai just tipper dan pasangannya sebagai konsumen. Lalu tokonya kita sebut sebagai supplier. Begini ya. Sehingga dalam kegiatan just tip di situ ada 3 pihak. Ada just tipper, ada konsumen, dan ada supplier. Begini ya. Baik, selanjutnya. Dalam praktek just tipper sekarang ya. Ada transaksi yang pertama, just tipper dapat uang tunai dari konsumen. Just tipper mendapatkan uang tunai dari konsumen. Sudah? Ketika just tipper misalnya buka PO, saya mau ke Eropa. Siapa yang mau beli barang-barang ini di Eropa, dia sudah foto-foto barang itu di Eropa ditunjukkan. Siapa yang mau beli barang-barang ini? Harganya disebutkan. Ini 20 juta, yang ini 30 juta, yang ini 10 juta. Terutama yang branded itu ya. Baik. Lalu dia dapat pesanan banyak, tapi konsumennya diminta untuk bayar tunai. Maka akadnya apa jadi di sini? Ini boleh dengan akad salam. Salam itu uang tunai barang menyusul. Itu akad salam. Sehingga boleh nggak Pak just tipper uangnya tunai? Boleh, akadnya salam. Tapi uangnya wajib tunai. Nah, untuk akad salam tidak boleh ada perubahan harga. Tidak boleh ada perubahan harga. Misalnya, barangnya dijual harga 10 juta. Terus konsumen bayar 10 juta. Ternyata ketika dia sampai di Eropa, harganya 12 juta. Rugi nggak? Dia nggak boleh minta tambah. Pak, ternyata harganya melebihi kemarin ya Pak. Saya minta ditambahi 3 juta Pak ya, saya ngambil margin 1 juta. Nggak bisa. Konsumen berhak untuk nolak. Nggak bisa Pak, kemarin kan kesepakatan kita 10 juta. Dan sudah saya bayar 10 juta. Ya sudah, masalah kamu rugi, kamu untung, itu tanggung jawab kamu. Karena tidak boleh ada perubahan harga. Tapi tadi syaratnya uangnya harus tunai, tidak boleh ada yang dicicil. Udah? Kemudian yang kedua,
boleh juga dengan akad jasa. Boleh juga dengan akad jasa. Sehingga posisi justiper sebagai wakil konsumen untuk membelikan. Sebagai wakil dari konsumen untuk membelikan. Baik. Karena dia wakil dari konsumen untuk membelikan, maka nanti hak justiper adalah fee, ujroh, upah dari konsumen yang sudah mewakilkan dia untuk membelikan barang. Insya Allah paham ini? Fee-nya berapa Pak? Ya terserah, kesepakatan. Nah nanti kalau terjadi kenaikan harga, boleh dikoreksi. Mas kemarin kan Bapak nitip 10 juta, ternyata harga realnya 12 juta. Tolong ditambahi. Nah, di situ boleh. Maka di sini justiper wajib menyebutkan kondisi real barang. Meliputi harga, diskon, dan yang lainnya. Meliputi harga, kemudian diskon, dan lain-lain. Jadi kalau dapat diskon ya dikasih tahu. Ini dapat diskon sekian, dapat potongan sekian dikasih tahu. Karena dia hanya wakil, dan wakil wajib menyebutkan sesuai dengan kondisi real tanpa ada yang dimanipulasi. Karena dia sudah mendapatkan hak berupa fee. Beda dengan salam tadi. Kalau andaikan dalam salam itu dapat diskon, diskonnya jadi milik siapa? Justiper. Karena dia bukan wakil, tapi dia penjual. Karena itu dalam transaksi salam misalnya 10 juta, kok sampai sana dia cuma dapat 5 juta harganya. Dia dapat 5 juta. Karena ada diskon besar-besaran, maka dia berhak terhadap seluruh keuntungan itu. Baik, yang kedua. Kondisi yang kedua, justiper tidak dibayar tunai. Nah, justiper ketika tidak dibayar tunai, maka akadnya bisa rencana akad lalu dilanjutkan akad. Gini aja, susah nanti memahaminya, ketahuan, kepanjangan. Justiper tidak dibayar tunai, maka justiper belum boleh akad sampai dia beli barang itu. Nah, justiper belum boleh akad sampai dia membeli barang itu. Kenapa Pak nggak boleh akad? Karena ketika dia tidak punya barang, namun dia menjual, sementara pembeli belum bayar secara tunai, nanti jadinya jual beli utang dengan utang atau kalik bil kalik. Dan jual beli kalik bil kalik termasuk jual beli yang dilarang dengan ijma ulama. Saya ulang ya. Transaksi jual beli, penjualnya belum punya barang, pembelinya tidak bayar secara tunai, dan mereka sudah akad. Model transaksi ini namanya kalik bil kalik, jual beli utang dengan utang. Dan transaksi kalik bil kalik hukumnya haram dengan sepakat ulama. Bisa dipahami ya? Karena itu saat konsumen PO, saya PO ini, terus dia belum bayar atau bayarnya cuma DP, maka tidak boleh ada akad. DP itu dianggap sebagai uang panjar atau booking fee, tapi dia tidak pindah hak milik. Jadi seperti uang jaminan. Sudah?
Lalu si Jasper ke luar negeri belikan barang itu, kemudian setelah itu dia sampaikan kepada konsumennya tadi, saya sudah belikan barang Bapak, harganya sekian, jadi beli atau tidak? Andai kan konsumennya bilang saya nggak jadi beli, maka Jasper tidak boleh memaksa. Kenapa Pak? Kok dia nggak boleh dipaksa? Karena Anda tadi belum akad dan sekaranglah akadnya. Nah, ketika sekarang akadnya kan berarti boleh tidak jadi, boleh tidak jadi, boleh membatalkan sebab dia punya hak khiyar. Jelas atau tidak ini, Pak? Jelas atau belas? Belas. Jelas insyaallah ya. Intinya gini, sebelum punya barang jangan jualan gitu aja. Gitu? Nah, setelah beli baru silakan dijual. Nah, saat jual beli ini andaikan pembelinya mundur, ini nggak boleh maksa. Karena setiap transaksi ada hak khiyar antara lanjut atau batal. Bisa dipahami? Tapi kan sudah pesan Pak, itu baru pesan. Pesan itu belum akad. PO mau disebut pesan atau apapun, itu baru rencana akad, belum akad. Akad itu apabila penjual sudah punya barang, kemudian dia transaksikan dengan pembeli. Insya Allah paham? Walhamdulillah. Baik, silakan dipraktekkan. Ya. Insya Allah model seperti ini yang paling gampang. Cuman beresiko kalau Anda sudah belikan, ternyata konsumennya nggak jadi beli. Walhamdulillah, pas 8:30. Kajian kita sudah selesai. Kalau ada pertanyaan seperti ini ya, ada pertanyaan, insya Allah nanti kita bacakan besok di masjid mana? Di Islamic Center ya. Di Islamic Center waktu kita cukup longgar, semoga nanti bisa menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.